Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Masih semangat? Ya, meskipun kita di sini situasinya sudah menjelang siang, ya mudah-mudahan kita dalam kondisi semangat ya untuk itu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kepada KM ya untuk memimpin doa ya. Dipersilahkan kepada KM siapa? Sogi ya. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dalam hati, tinggal silakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Sogi yang telah memimpin doa ya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kehadirannya ya. Yang pertama ada Adila. Hadir ya? Hadir. Sogi. Septiana. Sri Mutia. Oh, sakit. Oke ya. Jadi untuk kehadiran mungkin di sini ada yang sakit ya, dan ada beberapa yang tidak hadir ya. Oke ya, di sini Bapak akan coba buka slide terlebih dahulu untuk materi ya. Bisa kelihatan ya, di sini ada slide untuk materi ya. Jadi materi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang routing statis ya. Kemarin sudah Bapak bahas untuk sekarang, dan untuk mata pelajarannya di administrasi infrastruktur jaringan ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak akan coba bertanya ya kepada kalian tentang materi yang sebelumnya kemarin. Kita sudah belajar apa? Ogi ya, apa Kak? Ogi? Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang konsep routing. Ya, konsep routing. Kemudian ada lagi yang lainnya yang masih ingat? Pelajaran yang sebelumnya? Ada apa lagi? Iya, Rey? Iya, macam-macam routing ya. Terus selain itu? Ya, desain topologi, routing, Puput. Kemudian yang kemarin itu ada apa lagi? Iya, protokol routing ya, gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi itu yang kemarin ya yang dibahas. Jadi jangan sampai lupa ya, karena itu emang menjadi bahan juga untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Jadi bisa dilihat di presentasi ya. Kemarin kita emang sudah mempelajari yang namanya konsep routing, kemudian ada macam-macamnya, sampai kita mencoba mendesainnya juga ya. Dan juga ada tentang protokol-protokol routing seperti tadi ada OSPF, PRIP ya. Itu untuk yang materi sebelumnya. Oke. Jadi untuk sekarang ya. Nah, jadi itu tidak kalah pentingnya dan berkaitan juga dengan materi yang hari ini, yang kemarin. Kalau kemarin itu routing hanya istilahnya routing. Nah, di sini ada routing statis. Ya, ini adalah kompetensi yang baru untuk routing. Jadi terusan dari materi routing. Karena kan tadi ada banyak ya routing teh. Nah, jadi di sini kita bahas lebih ke spesifik lagi. Ada yang namanya routing statis. Kemudian untuk indikatornya, untuk capaiannya di sini yang poin-poinnya ya, untuk yang harus bisa misalkan di sini adalah yang pertama, bagian pertama ya, untuk pengetahuannya emang harus tahu tentang konsep statis, routing statis. Ya, jadi tentang routing statisnya itu gimana sih konsepnya. Yang selanjutnya di sini ada perintah dasar. Nah, ini perintah dasar ini nanti berhubungan sama praktek. Nah, yang kedua ini berhubungan dengan yang prakteknya, tentang konfigurasi. Jelas, pertama kita lakukan konfigurasi, kemudian menguji. Jadi untuk sekarang saya lanjutkan dulu. Nah, jadi untuk skemanya atau langkah-langkah yang akan kita laksanakan, mungkin yang pertama di sini ada beberapa kategori ya. Kita bagi-bagi dulu. Pertama memahami tentang gambar ya. Ada memahami gambar, kemudian di sini kita research. Nah, jadi di sini juga ada pengisian LKPD untuk membantu kalian memahami
aktivitas kita saat belajar di sini ya. Kemudian nanti seperti biasa ya, ada sesi diskusi. Kemudian di sini ada evaluasi. Oke, jadi selanjutnya di sini Bapak punya sebuah quotes ya yang berhubungan dengan materi ya. Jadi di sini ada tentang jalan. Itu jadi quotesnya apa untuk hari ini teh? Buat hari ini, jalan keluar terbaik adalah melewatinya. Iya. Masalah seberat apapun pasti ada jalan keluarnya. Tahu nggak maksudnya apa? Ya? Tahu nggak? Jadi seberat apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya juga. Iya, ya, bisa gitu ya. Ya, ini emang berhubungan dengan jalan ya. Jadi kalau ada masalah, gitu kita jangan lari gitu ya. Seberat apapun pasti ada jalan keluarnya. Silakan untuk semuanya mungkin berdiri dulu semuanya. Berdiri. Wah. Oke, bisa berdiri dan semuanya menghadap ke depan dulu ya. Oke, gimana, masih semangat? Semangat tuh, semangat ya. Misalkan saya akan coba pakai tepuk semangat dulu ya, Nya. Oke, bagaimana tepuk semangat? Nggak kompak kan? Yang mana tepuk semangat deh? Semangat gitu ya, gitu kan. Tepuk semangat. Semangat gitu kan. Ya, Bapak juga lupa lagi ya gitu teh. Boleh dibantu ya, Dandi. Ke sini, ke depan ya. Ya, boleh dibantu ya. Gimana sih tepuk semangat teh? Tepuk semangat gimana? Lupa lagi ya. Semangat. Semangat. Gitu ya. Lagi siap. Tepuk semangat. Semangat. Ini konsentrasi dong. Ya, selanjutnya kita ke yang lain. Ya, ini peta. Ya, peta kemana teh? Nah, terus ini teh ada apa sih? Jalur. Jalurnya ada berapa? Ada 4. Jalurnya yang mana aja? Merah, kuning. Ada merah, kuning, ungu, sama oranye. Ya. Nah, jadi ini ada seorang ya, misalkan itu siapa? Dandi ya, sama Ray gitu ya. Dandi sama Ray, dia itu dari sini, dari rumahnya mau ke mana? Mau ke pasar, ke Tanah Abang katanya. Misalkan Dandi dan Ray mau ke Tanah Abang, kira-kira mau lewat mana ya? Yang mana? Kira-kira? Yang mana? Ayo. Bisa cari? Iya. Itu siapa? Nur. Nur kira-kira mau pilih yang jalan yang mana itu? Kira-kira yang mana tuh? Kuning. Yang? Kuning. Mana Cung yang kuning? Ini yang kuning. Coba siapa yang mau menjelaskan yang kuning? Cung. Itu yang tadi Adila silakan. Adila yang kuning. Kenapa kuning? Lowong, lenggang, senggang ya. Senggang. Jadi ketika kita mau ke Tanah Abang lewat jalur yang kuning itu dilihat gitu ya. Ya, paham ya? Jadi ini peta ini atau rute ini adalah menganalogikan ini ya di jaringan juga ya. Jadi ada banyak sekali jalur ya. Kemudian kalau dilihat ini yang merah gimana jalan yang merah? Macet. Wah, sama macet ya. Ada macet. Kalau yang orange? Buntu. Kenapa buntu? Oh, ini ya ada ya. Bukan buntu ya, bisa buntu juga atau di skat ya.
seperti disekat juga. Jadi penyekatan ya, PPKM ya kayak gini ya. Ada penyekatan. Jadi kan kalau kita lah mau ke Tasik atau mau ke Bandung kadang-kadang ada penyekatan ya. Jadi kalau ada penyekatan gimana? Putar balik gitu ya. Sampai nggak? Enggak gitu kan ya. Itu ya. Jadi ini maksud dari analogi dari gambar ya untuk yang di rute ya. Nah, jadi sekarang mungkin akan Bapak bagi ya sekarang teh untuk tugas ya. Jadi di sini Bapak punya sebuah LKPD ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi ada lembar kerja yang nanti kita coba kerjakan. Nah, namun sebelum kita ke LKPD, jadi Bapak akan bagi dulu ya. Tapi kan di sini sebelumnya udah ada pembagian ya. Cuma yang kemarin itu 4 orang, cuma yang kebetulan di sini ada yang 3, berarti kita bagi saja menjadi 3 ya, 3 kelompok. Di sini kan kalau dilihat sudah berkumpul kan ya. Di sini saya Bapak lihat ada di sebelah kanan ya, di sini ada 3 orang. 3 orang. Apa? Tahu, tempe. Tim tahu, tim tempe, tim jengkol, tim sayur. Oke, itu ya. Boleh dikasih nama juga tim kelompoknya. Tapi kan biasanya kita kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi mungkin untuk kelompoknya sudah dibagi ya untuk kelompoknya. Jadi mungkin untuk sekarang supaya efisiensi waktu juga ya, Bapak panggil untuk perwakilan kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 silakan. Disiapkan juga alat tulis ya. Karena di sini ada lembar kerja aktivitas untuk didiskusikan. Karena di sini kan nanti kita ada sesi diskusi. Kelompok 2. Jadi di sini ya LKPD untuk paling atas jelas ya ini untuk identitas kalian ya. Jadi kan ada kelompok ya. Jadi kelompoknya misalkan tadi mau kelompok 1, 2, 3 atau tahu tempe. Ya. Boleh lah sambil isi juga ya itu untuk kelompoknya mau tahu tempe, jengkol dan sayur. Untuk anggotanya silakan ditulis ya anggotanya masing-masing. Misalkan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya dan orang keempat ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah nanti di sini ada software aplikasi Psikopaket Tracer yang nantinya ketika kalian di aktivitas mengerjakan LKPD-nya nanti juga sambil praktekkan. Coba ya, dicoba dipraktekkan apakah hasil dari penentuan alat pengalamannya untuk masing-masing perangkatnya sudah berhasil atau tidak. Kemudian di bawah, nah yang di bawah ini aktivitasnya, gitu ya. Nah, namun di sini kebetulan untuk setiap kelompok saya bagi berbeda-beda ya, betul tidak? Ya, jadi beda-beda. Tapi pada intinya sama ya. Dari konsep, dalam cara konfigurasi ataupun apa, ini sama. Ini saya sampelkan satu gambar ya. Mungkin ini kelompok siapa ini teh? Yang kelompok mana? Oh ini kan kelompok 1 ya. Kelompok 1 mah gambar topologinya seperti ini ya. Nah tapi pada intinya kalau tidak salah semuanya ada 3 router ya, ada 5 PC ya, ada 2 switch ya. Nah cuma mungkin desainnya yang berbeda. Nah cuma untuk selanjutnya di sini juga kalau sudah nanti ada diskusi ya seperti biasa. Untuk diskusinya misalkan yang kelompok 1 di hasilnya gimana sih atau ada kesulitannya ataupun misalkan yang bagaimana lah yang harus didiskusikan ya untuk kelompok 2 dan 3 dan 4 juga gitu ya. Nah, jadi tadi ya udah dibagi kelompoknya ternyata di sini ya. Nah, jadi silakan nanti didiskusikan ya. Cuma jangan sampai di sini misalkan ada yang tidak aktif. Ya, jadi ya, dalam penilaian juga mungkin Bapak akan menilai ya. Karena kan penilaian itu tidak hanya misalkan pengetahuan kalian misalkan ya. Pengetahuan, misalkan tahu misalkan bagaimana cara mengisinya. Kemudian nanti prakteknya di keterampilan, gitu ya. Nah, jadi ada juga tentang sikap. Nah, kemudian selain misalkan nanti kan ada penilaian untuk yang pengetahuan, yang keterampilan mungkin sambil praktek ya, sambil diskusi, sambil presentasi mungkin akan Bapak nilai. Yang evaluasi mungkin yang pengetahuan mungkin nanti di belakang ya, seperti biasa. Nah, untuk yang kelompok juga ya, nanti ada penilaian ya. Harus semangat juga lah misalkan untuk dalam proses belajarnya gitu kan, karena juga ini dalam segi penilaiannya itu kalau kalian perhatikan nanti kan tidak hanya misalkan dilihat dari rapot juga, karena penilaian itu kan kalau ada sikap ataupun keterampilan itu nanti akan sangat bermanfaat sekali nanti pas kerja ya, karena nanti ada pengetahuan atau skill atau soft skill yang
tidak dipelajari di kelas, tapi emang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi harus bisalah sampai sana, gitu ya, untuk itu. Mungkin Bapak lanjutkan lagi, ya. Jadi sambil dilihat, ya. Jadi di sini ada jaringan, ya. Sambil dilihat ya untuk pemetaannya. Jadi harus tahu nih pemetaannya gimana, gitu ya. Ini yang jaringan biasa kan, yang biasa kalian cobalah sehari-hari juga, yang sudah pernah dipraktikkan juga di kelas sebelumnya ya. Ini jaringan apa? Peer to peer misalkan ya. Peer to peer kalau kita setting misalkan komputer A sekian, komputer B sekian. Nah, misalkan berapa itu? 192.168.2.1/24. Yang komputer B 2.2. Gimana hasilnya, bakal connect tidak? Kenapa connect? Oke, boleh. Siapa Hesti ya? Karena berbeda angka alokasinya. Berbeda angka alokasi IP. Oke, boleh ya, betul. Bagus Hesti. Selanjutnya, ada lagi tidak pemahaman yang lain? Bisa 2 kata sih sebenarnya kan. Satu lagi boleh gitu ya. Ada yang mau? Ya, Sogi? Satu network, Pak. Ya, satu network. Jelas harus satu network ya. Pertama harus satu network dulu. Nah, kemudian IP-nya yang beda. Nah, ini kondisinya gimana sih? Alokasinya sama. Itu gimana, Nur? Alokasinya sama. Alokasi sama. Yang mana alokasi teh? Alokasi IP. 192, 168, 12 dan 192, 168, 22 sama. Dua catat slide. Oke, sama, angkanya sama misalkannya menurut Nur. Kira-kira ada yang lain? Aduh, Sogi lagi. Boleh lah, boleh Sogi. Lagi semangat. Beda IP, beda network. Beda IP, beda network. Jadi, yang mana yang betul? Yang lebih tepatnya ke beda network. Jadi, bagaimana sih supaya PC A, PC B yang beda bisa connect? Gimana? Cung atau cung nggak? Oke, Puput. Menambahkan router. Iya, menambahkan router. Ya, di sini ada ya, menambahkan router. Karena router itu apa fungsinya teh, Cung? Oke, Puput lagi. Untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Oke ya, jadi untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Ini kan PC A dan PC B networknya beda. Jadi harus ada perangkat lagi untuk yang menyatukannya. Salah satunya router. Ya, yang memang fungsinya untuk menggabungkan dua network yang berbeda. Dan dilihat, ini ada pemetaan atau pengamatan juga. Ya, sekalian dicek ya di LKPD-nya tuh. Ya, sambil dicek tuh. Ya, LKPD-nya. Ya, jangan sampai fokus ke ini. Jadi di sini Bapak sambil membimbing ya, membimbing kalian lihat LKPD-nya, apakah itu juga ada pembahasan yang di slide. Gitu. Ya, coba lumayan ya. Sambil ditulis-tulis dulu ya, sambil dicek juga di komputer. Udah ya, sambil kesini lagi semuanya, perhatikan lagi. Ini ada satu nih yang istilah lagi nih, istilah tadi yang ada di LKPD yang belum Bapak jelaskan, apa? Ini gateway itu apa? Gateway. Nah, kira-kira itu maksud dari gateway itu apa sih? Ini IP yang masuk ke router. Ya, Hesti. Alamat dari router untuk komputer. Alamat Dari router. dari router untuk komputer. Oh, boleh ya. Yang Bubut tadi apa, Bubut? Alamat apa? Komputer yang bisa menghubungkan Ke router. Kalau ini alamat routernya ke komputer kan, gitu ya. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk Bubut dan Hesti ya yang sudah menjawab. Yang namanya gateway itu, lihat kan IP mana? Router. Disimpan ke sini gitu ya. Yang sana juga sama tidak? Sama ya. Nah, jadi ibaratnya gateway itu arus jalur atau gerbangnya ya. Gerbang keluar. So, kira-kira PC A kalau mau ke PC B lewat mana? Lewat lewat router. Gitu kan? Lewat gerbang yang header 1. Yang mana IP-nya teh? 192.168.1.1. Jadi bisa ya sambil isi yang gateway-nya juga. Oke. Ya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi tentang tabel. Ya gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan tabel routing. Ya. Kalau tadi di sebelumnya itu ada gateway,
Kalau yang di sini ada tabel routing. Nah, kalau misalkan di sini contohnya ada sebuah router yang menyimpan tabel routing atau di sini ada route list. Nah, jadi dilihat ya, ketika ada sebuah komputer atau connected ya yang ke router, kan ini connectednya 2, otomatis di tabel routingnya ada 2 yang connected. Itu yang dimaksud dengan connected route. Ya, jadi ketika ini di sini, kemudian kita kasih IP, header yang 192.168.1.1, header 2-nya 192.168.2.1, otomatis nanti akan ada dapat tabel routing networknya. Jadi ibaratnya tabel routing itu yang tadi kita membuat sebuah papan informasi, ya. Misalkan gimana? Jadi ketika gini ya, contohnya analoginya gini, si A, PCA, kita mau ke B. Ketika kita ada di tengah routing, kan itu T1 ini ya, satu network dengan yang header 1, dia akan bertanya ke router, PC2 teh ke mana, gitu ya, gitu kan? PC2 itu ke arah header 2, gitu kan? Kan ada ya, header 2 yang 2.0, gitu ya, 2.0 berarti dia akan keluar lewat header 2. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin itu yang tadi ya, jelas untuk pelengkap tadi LKPD. Tadi kan ada tambahan tentang gateway, tentang tabel routing, ya, tabel routing. Nah, mungkin untuk tabel routing juga, nanti Bapak akan coba share lagi. Nah, cuma supaya efektif ya, sambil diskusi, ya, di sini coba nanti yang itu, yang tugas-tugasnya coba sambil dituliskan. Ada kan yang bagian mendesainnya ya, dicoba dituliskan di gambarnya IP-IP-nya sabaraha. Kemudian yang mengidentifikasikan ada rencana perangkat IP-nya itu berapa aja, langsung tuliskan. Ya. Kemudian untuk menentukannya juga sama, dan yang terakhir ada yang menentukan tabel routing. Coba dibagi-bagi dan didiskusikan ya untuk yang ini. Mungkin berapa ini, pukul 13.58 atau jam 2. Mungkin ada setengah jam lagi ya sebelum jam habis. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup ya, sambil dicoba dipraktekkan tuh. Ya, sambil dicoba dipraktekkan. Oke, jadi untuk yang error silakan nanti bisa diulangi lagi ya. Yang sudah siap mungkin atau mau diacak? Jadi dicoba dipresentasikan dulu apa yang sudah direkap dulu, ya. Silakan nanti dituliskan dulu. Karena di sini waktunya sedikit, mungkin Bapak akan coba satu aja dulu kelompok, ya. Kelompoknya nggak ada ini. Yang kelompok 4 Erik teh cuma nggak ada ya, nggak hadir, ini sakit. Mungkin Bapak putar lagi roda keberuntungannya yang mau mencoba mempresentasikan ya. Yang tadi aja jadi sampelnya itu kita mau benar atau salah. Ini adalah forum diskusi dan kita adalah belajar ya di sini. Untuk Danda kelompok mana? Tidak ada ya, masih sakit juga, tidak hadir. Sampel sedikit lagi ya di sini. Kelompok Saugi, silakan. Kelompok Saugi ya. Kita punya pemenang. Silakan mempresentasikan dulu sedikit ya sebelum ini ke kegiatan penutup. Silakan, Saugi. Sadar, nah, ya, semuanya. Silakan presentasikan dulu. Perkenalan dulu. Ya, kemudian nanti digambar seperti biasa. Yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk dari soal diskusi dari kelompok
Kelompok 2. Siapa aja? Silakan. Perkenalan udah. Siapa aja sih? Perkenalkan, nama saya Saud Muhammad Ajar. Iya. Mutia sama Fitri. Silakan. Nah, untuk pertama akan digambar dulu. Ya, silakan. Dibantu boleh ngegambarnya sampai ini IP. Dibantu tak ada spidol 2. Ya. Silakan coba dipresentasikan. Silakan. Sambil melihat teman-temannya ya, silakan sambil di ini. Untuk yang ada topologi di depan terdapat 5 fisik, 3 router, 2 switch. Nah, untuk pembuatan 1 kita menyeting IP 20.20.20.5/29. Nah, untuk yang routernya 20.20.20.6/29. Ini saya router. Terus untuk isi 2 atau komputer 2 untuk menyeting 21.21.21.10/28. Nah, untuk routernya 21.21.21.11/28. Untuk komputer 3 menyeting IP 22.22.22.2/27. Untuk routernya 22.22.22.3/27. Untuk komputer 4 menyeting IP 23.23.23.15. Dan untuk isi 5 23.23.23.16/26. Nah, untuk ke routernya langsung ke 23.23.23.17/26. Oke. Udah? Kira-kira? Kira sok ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, ada. Silakan. Mulai. Oke, dari kelompok mana? Diperkenalkan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Aprilia dari kelompok 1. Izin yang bertanya. Kenapa untuk dari router ke router ada alamat network atau IP address? Gimana? Silakan. Oke. Jadi untuk antara router ke router agar saling terhubung itu harus pakai IP. Jadi jadi memerlukan IP kan dari misalnya ada 1, nah ini misal ada 2 gitu kan, jadi ada bisa terhubung. Jadi sama kayak seperti router Ya. fisik. Itu kan jadi di sistem logis. Bagus ya. Terima kasih. Nesti ya, tepuk tangan. Terus ada lagi yang mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, Puput, silakan perkenalkan ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Puput Parmasari. Iya. Saya izin bertanya. Siap. Untuk slash itu bisa berbeda-beda. Oh, slash cena katanya ada beda-beda itu teh. Ada Iya. yang 29, 28, 27, 26. Ya. Oke, ini untuk prefixnya kita berdiskusi untuk berbeda-beda. Kenapa? Karena kan untuk topologi itu kan berbeda-beda ya segmennya. Nah, untuk mengatasi itu terus kita untuk misal untuk PC 1 flash 29. Nah, untuk yang ini kan router 1. Nah, ini untuk PC 1 ke router 3. Jadi networknya berada di prefix 29. Nah, terus yang di PC 2 ke router 1 networknya di prefix 28. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi semisal kenapa prefixnya berbeda-beda, kan ada banyak prefix supaya tidak itu aja. Ya, oke. Jadi mencoba ya bereksplor. Jadi emang bisa untuk digunakannya, kita mau prefixnya 29, 27 itu juga tergantung juga ya dalam posisi alokasi perangkat yang digunakan. Misalkan kalau ini masih kecil sedikit ya, jadi masih bisa gitu. Ada lagi tidak? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan. Tutup. Awas. Untuk kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 2. Bagus ya? Betul. Oke, jadi dilihat ini contoh dari kelompok 2 dari pengamatan dari desainnya ya. Di sini dari komputernya ya. Dari setting kan di komputernya sudah ya. Ya.
untuk prakteknya juga sudah, dan ini hasil laporannya kurang lebih ya. Untuk laporannya mereka mengisi PCA PC 1, 2, 3, dan 4 sekian, routernya diisi IP yang sekian gitu ya. Dan untuk rutenya gimana? Ini kan ada ya rute-rutenya ya. Misalkan yang dari 21 ke 24 kita tambahkan satu-satu ya. Itu mungkin yang masih dipelajari ya untuk yang rute. Ya, karena di sini waktunya mungkin udah di akhir ya, jadi masih ada banyak sekali pembahasan sebenarnya kan ya untuk materinya. Nah, cuma untuk ini presentasi juga mungkin sudah sedikitnya dicontohkan ya untuk yang ini, karena sekarang juga kan waktunya sudah mulai ini mau ada kegiatan yang secara keseluruhan tadi sudah kita bahas. Apa saja sih untuk hari ini? Silakan Dandi ya. Dandi tadi apa saja tadi di slide dulu. Ada bahasan apa saja? Istilah-istilahnya tadi belajar apa? Namanya kan? Ya. Kecuali kalau tadi minutan. Apa sih? Silakan Dandi. Untuk menurut saya kesimpulan dari tadi kita mempelajari tentang sebuah topologi ya, terus yang bersama konfigurasi dan menyeting alamat. Yang lainnya mungkin agak ini ya, agak ege. Yang lainnya mungkin testing mungkin Esti ya. Tadi sudah belajar apa saja? Ya. Dimulai dari Tanah Abang gitu ya. Apa? Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran tadi, kita itu telah mempelajari konsep routing, ya. Membuat desain topologi, ya. Dan mengkonfigurasikannya, mengkonfigurasi routing. Iya. Ya, jadi seperti itu ya yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi yang terakhir mungkin ini ada kuis. Jadi untuk HP mungkin yang bisa dibuka untuk HP. Di sini ada ada kuis untuk ini evaluasi hari ini. Kuisis ya. Coba dibuka. Ada ya kuotanya ada. Ada hotspot juga ada ya. Silakan dicoba join di kuis, kemudian diketikkan ininya. Ya. Kodenya. Ya, kuisis. Di web browser juga ada. Ya. Kita mulai saja ya, yang lain sambil yang loading. Alhamdulillah salahnya. Ini kodenya tuh, join. Kalau yang mau menyusul ya 12948. Di sini kita lihat untuk pembahasan pertama nih, alat penghubung jaringan apa? Jelas ya, ini mau berhubungan dengan materi kita. Apa tadi saya? Betul. Kemudian yang mana? Selanjutnya itu ini CLI itu apa? Itu sintak untuk memasukkan address IP pada router, kemudian router juga itu berbasis online atau apa kamu nonton? Berbasis teks kan ini, jadi ada perintah ya. Kemudian yang ini ada apa? Konfigurasi manual adalah statis. Ini ya tadi nomor 8. Ini adalah untuk perintah router adalah kombinasinya adalah network, subnet, gateway. Itu ya kombinasinya. Mungkin itu ya bisa dipelajari lagi untuk evaluasi. Nah, mungkin tadi ada yang sudah di atas 80% sudah lulus gitu ya, di atas KKM untuk nilainya kalau dari segi KKM. Nah, cuma tadi kalau misalkan ada yang di bawah ya, mungkin ada revisi beberapa kali ya untuk pengulangan lagi materi, kemudian tes ulang untuk pemahamannya. Cuma mungkin untuk yang lainnya juga tadi kalau ada yang sudah paham tentang
konfigurasi tadi udah beres. Nah, itu juga bisa nanti ada kan pengayaan ya untuk tambahan materi ya, belajar tambahan lagi misalnya. Kalau sudah bisa lah bisa katalan makanya untuk yang materi ini saya ingin materi yang baru bisa apa, oke tinggal ada pengayaan ya untuk yang bagian evaluasi tindak lanjutnya ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ini kan udah ya evaluasi. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kan tadi hanya beberapa ya, untuk prakteknya hanya sekilas. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus pada konfigurasi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih ke konfigurasi di scope application-nya. Mungkin tadi emang ada yang di bawah 70% ya merasa belum mengerti dalam segi perintahnya, nanti juga akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya mungkin itu saja ya, tadi udah banyak sekali ya perjalanan ya untuk rencana hari ini ya, belajar dari awal sampai akhir. Di sini juga waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, 14 ya, sudah 14 lebih. Mungkin memang sudah harus ditutup ya untuk pembelajarannya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran mungkin Bapak akan menugaskan kepada wakil UKM seperti biasa, saya takut ya wakil UKM-nya untuk memimpin doa. Silakan Put. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, akhiri dengan doa. Mungkin untuk selanjutnya jangan lupa ya, sekarang kan masih dalam situasi pandemi, tetap jaga kesehatan, yang maskernya ya, 3M, cuci tangan ya, dan lain sebagainya juga harus tetap diterapkan ya kesehatan. Jadi sekarang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.